Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan kalimat mulia ini pada Zat yang maha mulia pula, Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil, yang telah menciptakan semua yang di langit. Selalu kita memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, karena zat ini memang zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunduki. Dan juga semua fakta membuktikan kalau dia satu-satunya pencipta, karena memang kata kuncinya La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Dan yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terlihat atau tidak terlihat oleh mata manusia kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatunya dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, salam sejahtera, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup kerasulan dan kenabian oleh Sang Pencipta dengan diutusnya. Manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentunya saya berikan dukungan secara pribadi kepada teman-teman panitia masjid yang sudah berusaha untuk mengadakan tablik akbar ini atau kajian akbar sebagaimana di spanduk, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Majelis ilmu adalah asas agama kita. Ilmu adalah pondasi agama. Bila ilmu agama yang diambil dari sumber yang benar Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendatangkan keimanan. Dan keimanan ini kalau sudah tertanam di dalam hati setiap orang di antara kita, maka dipastikan yang penakut menjadi pemberani, yang pengecut menjadi pemberani, yang pelit menjadi dermawan, yang bodoh menjadi pintar, yang kafir menjadi beriman. Dan kita akan terdongkrak dengan sendirinya, selalu patuh kepada Sang Pencipta Allah, mengerjakan semua perintah wajib atau sunnah, menikmati yang halal, dan juga secara otomatis kita akan meninggalkan yang dilarang, yang haram dan makruh. Oleh karena itu, ilmu teman-teman sekalian adalah asas agama kita. Jangan lewatkan satu hari tanpa ada majelis ilmu. Baik hadir di majelisnya seperti yang Anda hadiri sekarang, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita ke depan, dan juga mendengarkan dengan fasilitas media yang ada sekarang, sehingga selalu iman kita tercas dan kita akan lebih patuh kepada Sang Pencipta Allah. Teman-teman sekalian, judul kita pada kesempatan ini, Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merindukanmu. Ada alasan saya menyebutkan atau menyusun sebuah tulisan yang berhubungan dengan judul kita sekarang. Di antara alasan itu adalah banyak sekali saya temukan kita di Indonesia namanya Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tetapi tidak kita lihat ciri Muhammad dan Aisyah pada diri mereka. Kalau ditanya siapa nabimu, jawabannya Allah, jawabannya Nabi Muhammad SAW. Siapa nabimu? Dia akan mengatakan Muhammad SAW. Tapi kalau ditanya lebih jauh, bisa nggak engkau menggambarkan kepadaku bagaimana Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam, fisiknya, akhlaknya? Bisa gambarkan kepada saya bagaimana alisnya, bagaimana matanya, bagaimana kulitnya, bagaimana kehidupan sehari-harinya? Bagaimana bisa dia mendapatkan predikat kenabian? Ada buktinya tentang masalah itu. Dan ada ratusan pertanyaan yang serupa dengan ini. Kebanyakan muslimin tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba membahas. Kalau saya bahasakan ringkas dari bahasan sirah nabawiyah, maka bisa kita katakan seperti itu, walaupun memang sirah nabawiyah akan sangat panjang. Tapi saya akan coba ringkaskan, dan kita akan mulai bahasan kita ini dengan khalqiyah dan khuluqiyah. Khalqiyah teman-teman sekalian adalah ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan lebih dalam kita bahas nanti tentang
mukjizat baginda Nabi SAW yang merupakan kekuatan utama untuk mempertahankan dan mendakwakan ajaran Allah yang dibebankan di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan khalqiyah. Khalqiyah adalah ciri fisik. Ada sebuah hadis yang mulia yang berbunyi, hadis ini sahih riwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia pasti melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Ulama hadis mengambil pelajaran daripada hadis ini, berarti setiap muslim wajib mengetahui tentang ciri fisik Nabi SAW. Bagaimana dia bisa bedain antara ini Nabi atau bukan kalau dia tidak tahu fisiknya pada saat dia mimpi? Begitu pula pada saat seseorang meninggal dunia pada hari kiamat, dia bisa mengenal baginda Nabi SAW dari ilmu yang telah disampaikan, bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang meneruskan ilmu dari mereka menukil kepada kita syama'il Muhammadiyah tentang masalah fisik dan akhlak Nabi SAW. Saya akan mulai teman-teman, sebelum saya gambarkan fisiknya, dengan nama baginda Nabi SAW. Nama beliau ada 5. Nama Nabi SAW ada 5. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Li khamsu asma', kata beliau SAW, aku memiliki 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad, dan dua-duanya berarti terpuji. Sebagaimana kalau kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan perlu anda ketahui, nama Muhammad dan Ahmad ini sebelum baginda Nabi SAW tidak ada yang menggunakan di Jazirah Arab. Belum pernah ada orang Arab yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kisahnya adalah Abdul Muttalib bersama beberapa temannya mendatangi negeri Syam sebelum lahirnya Nabi SAW, dan kemudian bertemu dengan beberapa pendeta Nasrani yang bertanya, dari kafilah Abdul Muttalib, kalian dari mana? Abdul Muttalib mengatakan, kami dari Jazirah Arab. Tepatnya dari wilayah kota mana? Waktu itu dikatakan pedesaan mana, karena Mekah sangat kecil pada saat itu. Dikatakan sebuah desa bernama Mekah. Maka tiba-tiba Abdul Muttalib dan teman-temannya kaget pada saat pendeta Nasrani ini mengatakan, akan keluar dari desa kalian nanti itu, kalau bahasa kita juga sekarang dikatakan kota kalian itu, Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib mengatakan, dari mana engkau mengetahui itu? Kata pendeta tadi, kami temukan dalam Taurat dan Injil namanya tertulis. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya nama Muhammad dan Ahmad ini didapatkan memang sudah dinukil dalam Taurat dan Injil sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengenal betul nama itu. Beliau mengatakan juga, wa ana mahi alladhi yamhullahu biyasyirk. Mahi artinya penghapus, dan beliau merincikan maksudnya adalah menghapus kemusyrikan dengan diutusnya Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, wa ana hashir alladhi yuhsyarun nasu baina yadayhi, dan aku adalah hasyir yang akan dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan. Karena hasyir artinya orang yang dibangkitkan. Dan yang terakhir, yang kelima, beliau mengatakan, wa ana aqib, dan saya aqib alladhi la nabiyya ba'di. Saya aqib yang berarti tidak ada nabi lagi setelahku. Ini 5 buah nama baginda Nabi SAW yang umumnya banyak muslimin ketahui, cuma yang 2 pertama, Muhammad dan Ahmad. Ini juga sekaligus membantah teman-teman sekalian sebagian statement di antara muslimin sendiri. Mereka mengatakan, kami tidak mengenal nama Ahmad untuk nama Nabi Muhammad SAW. Jelas hadis tadi riwayat Muslim menjelaskan beliau memiliki juga nama Ahmad. Dan dalam Al-Quran, Isa alaihissalam mengatakan dalam salah satu surah Al-Quran, surah Sad, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian, dan aku membawa dan membenarkan kitab Taurat serta membawa berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Berarti ini memang bagian daripada nama Nabi SAW. Hanya saja beliau lebih dikenal dengan nama Muhammad karena memang Al-Quran menamakan kalimat itu atau nama ini.
Sebagaimana kita tahu ada surah Muhammad dalam Al-Quran, memang diberikan nama Muhammad. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW kalau menyebutkan Tuhanku berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad, maka lebih dominan digunakan nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah fisik. Nabi SAW disimpulkan dalam banyak, tentu saya simpulkan dalam banyak riwayat, langsung saya sampaikan diantaranya riwayat Ali radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat Nabi yang menukil tentang fisik Nabi SAW. Beliau adalah orang yang berkulit putih, saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Beliau memiliki alis yang sangat tebal berwarna hitam, berbentuk seperti busur panah yang lebar. Jadi sangat besar dan lebar dan tebal. Serta beliau memiliki bola mata yang besar, dikelilingi dengan bulu mata yang lebat, dan bola mata di dalamnya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung, bibir, dan juga dahi serta pipi, dalam riwayat dikatakan sepadan dengan wajahnya alaihi salatu wassalam, yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki rambut yang berwarna hitam pekat dan tidak keriting juga tidak lurus, artinya berombak, yang dibiarkan sampai lumma atau jummah, terkadang dibiarkan sampai kuping atau sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan juga memiliki postur tubuh yang kekar, perutnya tersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW memiliki badan yang dipenuhi dengan bulu yang lebat, jenggotnya sampai ke dada, kemudian lengan, dada, betis yang terlihat oleh para sahabat digambarkan memiliki bulu yang lebat. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya teman-teman sekalian, sosok laki-laki yang sangat sempurna. Sampai dikatakan oleh para ulama hadis, kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka baginda Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Bagaimana bisa ada seorang muslim atau generasi muda muslim bangga dengan seorang artis barat atau orang kafir, dan hanya karena memiliki ketampanan sedikit dari kulitnya atau wajahnya, sementara dia hanya manusia biasa, apalagi meninggal dalam keadaan kafir? Bagaimana bisa seseorang masih bangga dengan seorang tokoh yang sudah meninggal sampai memajang-majang posternya dan segalanya, sementara dia lupa dia punya panutan Nabi SAW yang sangat sempurna? Dalam riwayat Bukhari, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, satu hari aku pernah jalan-jalan di Madinah tanpa sengaja berada di hadapan rumah Nabi SAW. Lalu pada saat itu bulan purnama, sekitar tanggal 14 dari bulan Hijriah, karena tanggal 13, 14, 15 jadi selalu bulan purnama. Maka dia mengatakan, saya pun mengangkat mata saya ke bulan purnama, saya temukan bulan purnama itu sangat terang, sangat indah, dan saking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba saja di hadapan saya, kebetulan di depan dia rumah Nabi SAW, dia tidak sadar kalau dia sedang di depan rumah Nabi SAW, berhenti hanya melihat ke arah bulan itu. Lalu saya menemukan, kata Ubay radhiyallahu anhu, Nabi SAW keluar dari pintu rumahnya menggunakan jubah berwarna merah, rambutnya disisir ke belakang dengan rapi karena baru mandi, dan meneteskan sedikit air. Maka pada saat saya melihat Nabi SAW, saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat wajah Nabi SAW, fisiknya, kecuali akan merindukannya. Semua orang suka melihatnya, bahkan sampai musuh-musuh orang kafir pun mengakui ketampanan dan fisik Nabi SAW. Ini perlu kita ketahui teman-teman sekalian, karena ingat hadis tadi yang pertama saya sebutkan. Kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kalau seseorang lihat dalam mimpi suara mengatakan saya Muhammad SAW, kemudian kulitnya berwarna hitam, berarti bukan Nabi SAW. Atau badannya kurus, atau orangnya pendek, semua itu berarti bertolak belakang dengan ciri Nabi SAW. Ini makanya pentingnya kita mengetahui masalah-masalah seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, semua Nabi diberikan kelebihan 10 orang, 10 kekuatan laki-laki, semua Nabi, untuk membela agama Allah, termasuk baginda Nabi SAW. Beliau terkenal dengan fisik yang sangat kuat, sampai di perang Uhud pada saat kaum muslimin terhimpit oleh pasukan Quraisy, 2000 lebih pasukan akan menyerang pasukan muslimin yang waktu itu sisa sekitar 600 sekian orang saja, terdesak, semuanya luka, dan mereka terhimpit di gunung Uhud.
Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali, berikan kepadaku sebuah harbah atau sebuah tombak kecil. Diberikanlah pada Nabi SAW, kata Ali. Lalu Nabi SAW melempar tombak tersebut ke arah pasukan Quraisy yang 2000 orang, dan saking kuatnya lemparan tersebut sampai membuat kami terpental semuanya. Dan juga dalam riwayat Bukhari dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, kalau kami sedang menghadapi peperangan dan kami merasa terdesak, maka kami semua berlindung di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan fisik yang luar biasa, ketampanan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan pernah terdengar suara gemuruh di Madinah. Artinya ada pemberontak yang masuk di malam hari, kebetulan pintu gerbang Madinah terbuka. Para sahabat mengetahui itu suara pemberontak, lalu mereka kumpul rame-rame di hadapan rumah Nabi SAW menunggu instruksi. Pada saat mereka lagi menunggu, karena waktu itu tidak ada lagi alat kecuali obor untuk menerangi sesuatu di malam hari, mereka tidak mengenal satu sama lain kecuali sangat dekat. Tiba-tiba suara gemuruh tersebut sudah hilang, dan mereka melihat dari arah suara gemuruh itu ada seseorang memicu kudanya dengan cepat dan membawa obor dengan tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tapi suara gemuruh sudah hilang. Pada saat orang itu mendekat, ternyata karena obor dekat dengan wajahnya, terlihatlah wajah Nabi SAW. Nabi SAW, teman-teman, bukan seperti banyaknya pemimpin sekarang. Mereka tinggal tidur di istananya, menyuruh pasukannya untuk berperang. Beliau di depan, beliau menghadapi sendiri musuh-musuh tersebut dengan keberanian yang sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, olahraga yang paling dihobi oleh para sahabat adalah gulat. Dan baginda Nabi SAW selalu memotivasi mereka untuk bergulat selepas sholat asar atau selepas sholat duha. Dan sering kali Nabi SAW melatih mereka melempar tombak, memanah dan memainkan pedang, serta menunggangi kuda, sementara kuda itu berlari dan mereka disuruh loncat di atasnya. Sebagaimana banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian melempar tombak dan suruhlah mereka meloncati kuda itu sementara kuda itu berlari. Nabi SAW sering praktikkan. Di antara sahabat yang terkenal kekuatan fisik untuk bergulat adalah Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dua sahabat ini mulia. Satu anak mantunya Nabi, Ali radhiyallahu anhu, dan satu mertua Nabi SAW, Umar radhiyallahu anhu. Dan perlu anda ketahui, Umar bin Khattab anak mantunya Ali. Umar bin Khattab anak mantunya Ali, karena di akhir hidup Umar beliau menikah dengan Ummu Kalthum anaknya Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan Umar bin Khattab meninggal di paha istrinya Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Dua orang ini terkenal dengan fisik. Gulat, kita tahu teman-teman sekalian, bukan olahraga untuk memecahkan muka seseorang atau membuatnya berdarah, tapi gulat yang sehat adalah bagaimana menekuk orang sehingga tidak bisa bergerak, dan satu orang saja dilawan sudah menguras tenaga yang luar biasa. Satu hari Ali radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan 3 sahabat. Satu hal yang luar biasa. Lalu kelihatan sedikit ujub, ada kebanggaan di diri Ali radhiyallahu anhu majma'in. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan seseorang yang mengalahkanmu. Maka Ali pun dengan senang menuju ke sana. Begitu tiba di belakang bukit, ditemukan ada seseorang yang sedang berdiri, ditutup semuanya bagian alisnya, mukanya dan kepalanya dengan imamah, dan hanya kelihatan bola matanya. Orang seperti ini sulit untuk dikenal. Lalu kemudian orang itu membuat sebuah ring dengan kayu bulat di padang pasir, lalu memanggil Ali untuk masuk ke dalam ring tersebut. Ringkas cerita, terjadilah duel antara orang itu dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dengan para sahabat. Tentunya kita semua mengucapkan radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi walaupun satu sahabat, seringkali saya sebutkan dengan jamak untuk memberikan ridha kepada seluruh sahabat, sebagaimana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ali pun radhiyallahu anhu akhirnya bergulat dan terkalahkan oleh orang tersebut. Sekali, beberapa, 2-3 kali gerakan terkalahkan, tertekuk, tidak bisa bergerak. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Akhirnya Ali mengatakan, saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa kamu. Lalu orang tersebut membuka cadarnya, ternyata dia baginda Nabi SAW. Adab yang luar biasa. Nabi SAW tidak mau mempermalukan Ali di hadapan para sahabat, tapi ditantang Ali dengan cara ini, di belakang bukit tidak ada yang lihat, agar Nabi SAW memberikan pendidikan, jangan sampai kamu ujub, karena masih ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Nabi SAW memiliki hal yang sangat luar biasa. Beliau juga, teman-teman sekalian, memiliki sesuatu yang jibiliyah namanya. Jibiliyah itu sesuatu yang harus ada pada fisiknya, dan ini tidak masuk dalam syariat. Seperti kasus rambutnya tadi yang berombak. Apakah semua muslim harus rambutnya berombak? Jawabannya tidak. Apakah semua muslim harus fisiknya kekar seperti Nabi SAW? Jawabannya tidak.
Apakah semua muslim harus laki-laki kulitnya putih seperti Nabi SAW? Jawabannya tidak. Ini namanya sesuatu yang jibiliyah. Kata ulama hadis, terbebankan untuk Nabi SAW, ya, sementara dia mau tidak mau sudah ada pada beliau itu. Juga salah satunya adalah beliau kalau berjalan seperti orang turun dari bukit. Nabi SAW tidak pernah membuang-buang waktu, cepat kalau bergerak, dan selalu sesuatu ada manfaatnya. Sampai beliau mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat untukmu, menuju kepada sesuatu yang bermanfaat untukmu. Selalu Nabi SAW memaksimalkan waktu kepada hal-hal yang bermanfaat saja. Tentu kalau kita menjelaskan masalah ini teman-teman akan sangat banyak sekali. Tapi yang jelas fisik Nabi SAW sesempurna itu.